Shalom saudara-saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Kami akan memulai ibadah yuji kami ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau berkati jalannya ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin.
Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada, kapanpun itu, Tuhan Yesus akan selalu mengasihi kita. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesusku berseru.
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dimanapun teman-teman Yuji berada Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman pada saat ini Tuhan boleh tersimpan dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba katakan semuanya daripada-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita masih diizinkan Tuhan, kita teman-teman masih boleh menyaksikan ibadah ini. Walaupun kita tidak dapat berkumpul, kita tidak dapat beribadah seperti biasanya, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya pada saat ini adalah Life by Faith atau hidup oleh iman, hidup dalam iman. Nah, iman adalah sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara fisik. Kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara jasmani, tapi kita mengimani. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, Tuhan Yesus adalah Raja kita, Tuhan adalah sahabat kita yang selalu ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Itu yang disebut dengan iman. Untuk itu mengapa kita harus hidup di dalam iman, hidup karena percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, iman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iman yang pasif dan iman yang aktif. Apa sih iman yang pasif? Itu adalah iman yang hanya sekedar percaya, tapi tidak terlihat dari tingkah lakunya, atau iman yang mati. Seperti di dalam Yakobus 2 ayat 26b berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya supaya iman itu adalah mati. Iman yang tidak dapat berbuah, iman yang tidak dapat bertumbuh. Yang kedua adalah iman yang aktif. Ini adalah iman yang hidup. Iman yang hidup, iman yang bertumbuh, dan iman yang sudah pasti berbuah. Nah, ayat pokok saya pada saat ini terdapat dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, pada saat ini saya mau memberikan ilustrasi kepada teman-teman. Seperti apa sih kita harus mempunyai iman itu? Nah, contohnya, saya ingin pergi ke Alfamart. Dan saya mempunyai niat, saya percaya saya akan sampai. Tapi kalau saya tidak berusaha, saya tidak berjalan, saya tidak akan sampai ke Alfamart. Nah, selanjutnya, kalau saya sudah bertindak, saya berjalan, tapi saya tidak taat. Contoh, jalan ke Alfamart itu belok ke kanan, tapi saya belok ke kiri. Pasti juga saya tidak akan sampai. Walaupun saya berniat dan saya melakukan, tapi kalau saya tidak taat, saya tidak akan bisa sampai. Untuk itu kenapa iman harus disertai dengan tindakan, perbuatan, dan juga ketaatan. Iman harus disertai dengan ketaatan. Nah, iman adalah dasar kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Iman menjadi modal utama orang Kristen yang sangat penting dan harus benar-benar melekat di dalam hidup orang percaya, karena imanlah yang mendorong semangat kita untuk mengiring akan Tuhan Yesus. Nah, saat ini saya akan memberikan 2 poin mengenai iman. Yang pertama adalah kita adalah anak Allah karena iman. Atau dengan kata lain, karena iman kita menjadi anak Allah. Galatia 3 ayat yang ke-26. Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat di sini bahwa betapa luar biasanya iman itu. Karena iman kita menjadi anak Allah, anak raja di atas segala raja. Bapa kita adalah raja di atas segala raja. Bagaimana perasaan kita ketika kita diangkat menjadi anak, diangkat menjadi pewaris tahta kerajaan Allah, anak raja di atas segala raja.
Nah, tapi jangan lupa bahwa anak raja itu berbeda dengan dunia. Anak raja harus ikut aturan kerajaan. Anak raja harus berperilaku spesial, berperilaku beda dari orang-orang yang biasanya. Anak raja harus punya moral yang baik, tidak sembrono. Anak raja harus berwibawa. Kalau kita melihat bahwa kita mungkin menonton film, kita melihat anak raja itu seperti apa sih? Dia tidak seperti orang-orang tidak seperti orang-orang anak-anak yang di jalanan, anak-anak yang perilakunya tidak baik, tapi anak raja ini mempunyai sikap yang berbeda, sikap yang istimewa. Begitu juga dengan kita harus mempunyai sikap yang istimewa. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata bahwa Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita terlibat dalam pergaulan yang tidak baik. Jangan kita melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebagai anak-anak Allah, kita pun harus melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita melakukan apa yang bertolak dari kebenaran. Nah, seperti juga dalam Galatia tadi, Galatia 4, di sini ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak Allah. Ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, di sini kita diangkat menjadi anak yang sah. Anak yang sah, bukan anak angkat, tapi kita benar-benar adalah anak Allah, anak sah, anak yang sah. Dan seperti ayat yang ke-7 tadi, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Nah, bagaimana perasaan teman-teman ketika mendengar kabar ini? Bagaimana perasaan teman-teman ketika kita yang adalah orang berdosa, yang sebenarnya tidak layak, bahkan ditebus pun kita tidak layak, tapi oleh karena iman kita, oleh karena kepercayaan kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Nah, ketika seorang mendapat ahli waris di dunia ini oleh ayahnya, mendapatkan harta, mendapatkan tanah, itu sudah sangat membahagiakan. Apalagi kita menjadi ahli-ahli waris warga kerajaan sorga. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur. Dan ingat teman-teman bahwa jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita menukar keselamatan kita dengan apapun juga, dengan harta ataupun dengan pacar, apalagi orang-orang cewek ataupun cowok yang tidak mengenal Tuhan. Jangan teman-teman, jangan menukar keselamatan kita, jangan menukar hak kita sebagai ahli waris Allah, sebagai anak-anak Allah dengan apapun juga. Nah, poin yang kedua adalah iman kita harus bertambah ataupun bertumbuh, grow up. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, saya pernah membaca satu ilustrasi dalam buku Joel Osteen. Di situ menceritakan ilustrasi tentang sebuah pohon yang ditanam di pot ataupun di wadah yang terbatas. Nah, pertumbuhannya pun akan terbatas ketika akar-akar pohon itu mengisi pot itu. Bahkan ada yang tidak bisa bertumbuh lebih besar lagi. Mungkin ada yang bisa bertumbuh tapi sulit, tergantung pohon itu. Masalahnya adalah lingkungan tersebut terbatas dan menghambat. Maka ketika pohon itu dikeluarkan ke lingkungan yang luas, ke lingkungan yang lebih besar, ke halaman yang lebih besar, maka pohon itu akan bertumbuh lebih besar. Nah, kehidupan juga kita terkadang sama seperti itu. Kita harus keluar dari zona nyaman kita harus menginjil, mempengaruhi lingkungan luar lewat karakter kita.
Alkitab berkata bahwa kita adalah surat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kita adalah Alkitab berjalan yang mencerminkan karakter Allah yang dapat dilihat oleh orang banyak. Maka untuk itu, maka mereka menilai Tuhan lewat sikap kita, lewat tindakan kita. Bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mengenal Injil, mengenai apa yang kita imani, apa yang kita percayai, kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik teman-teman sekolah, teman kuliah maupun tetangga-tetangga kita. Jangan mau bertumbuh sendiri, tapi marilah bersama-sama kita bertumbuh dengan orang lain. Dalam ayat ini juga berkata bahwa iman makin bertumbuh dalam kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Jika teman-teman mengasihi keluarga kita, jika teman-teman mengasihi orang-orang di sekitar, jika teman-teman mengasihi teman-teman sekolah ataupun kuliah, maka kasihilah juga jiwa-jiwa mereka. Ketika kita menginjil, ketika kita membagikan apa yang kita imani, memang tidak semua orang menerima, tapi setidaknya kita sudah menjadi berkat, kita sudah menjadi berkat bagi teman-teman kita. Nah, iman yang semakin bertumbuh, kehidupan kita pun akan semakin sama seperti Kristus. Artinya, kalau Yesus mau kita memberitakan Injil, maka kita pun harus mulai melakukannya dengan iman. Ayat yang keempat, di sini kita melihat bahwa sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah, sebelumnya kita pasti tahu bahwa sebelum kita menjadi orang Kristen, sudah ada terlebih dahulu di zaman dahulu penginjil-penginjil yang telah lebih dahulu mengorbankan waktu mereka, fisik mereka mengorbankan, bahkan ada yang mengorbankan nyawa mereka hanya untuk agar Injil ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Di sini di ayat ini kita boleh melihat bahwa tidak orang Kristen ini harus bayar harga untuk memperjuangkan iman kita. Tapi jangan lupa bahwa ayat yang kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya dalam api yang bernyala-nyala. Nah, walaupun di dunia kita mengalami penderitaan, walaupun di dunia kita mengalami proses, walaupun di dunia kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, tapi jangan lupa bahwa Tuhan menyediakan kerajaan surga bagi kita. Saya pernah membaca satu caption dalam akun rohani di Instagram berkata bahwa penderitaan yang kamu alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima di surga. Luar biasa kalimat ini, penderitaan yang teman-teman hadapi di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan teman-teman terima ketika di dalam kerajaan surga. Nah, walaupun di dunia ini kita mengalami penderitaan, sakit hati, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi ketika teman-teman mempunyai iman yang kuat, ketika teman-teman berakar di dalam Tuhan, ketika iman teman-teman benar-benar adalah iman yang benar-benar kuat, maka di situ kita tidak akan goyah. Di situ kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan, sebagai orang Kristen tetaplah hidup dalam iman, karena iman di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dalam kehidupan kita iman tidak pernah gagal, karena Allah tidak pernah gagal. Jangan mau memiliki iman yang pasif, tapi milikilah iman yang bertumbuh, berbuah dan aktif di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami semua boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin firman itu dalam hati kami, sehingga firman itu dapat berbuah, dapat bertumbuh, kami dapat menjadi berkat Tuhan
bagi orang-orang di sekitar kami, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi tetangga kami. Tuhan, mereka boleh melihat bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kami. Mereka boleh melihat bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan. Dan biarlah Tuhan mereka boleh menjadi percaya seperti kami Tuhan, sehingga jiwa-jiwa mereka pun boleh diselamatkan Tuhan. Dan inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman Yuji dimanapun teman-teman berada, yang sudah menyaksikan live ini, ibadah ini maupun kebenaran firman Tuhan. Biarlah boleh memberkati teman-teman, dan biarlah teman-teman tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap belajar dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. The God of the impossible, the God